Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas lagi tentang perkembangan dari kripto ya. Nah, di sini kita lihat memang kondisi Bitcoin tampak sideways ya sebenarnya, walau sempat terjadi kejatuhan setelah economic calendar kemarin ya tentang core CPI dan CPI tahunan ya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi memang ya, walaupun sebenarnya sekarang hasilnya sideways begitu. Dia sempat terjadi penurunan ya di sini di harga 21.300, kemudian dia terjadi kenaikan sampai ke 22.300. Namun dia tidak sanggup untuk menembus lagi kembali untuk resistennya. Karena ini sekarang sudah menjadi resisten ya. Tadinya yang ini kita bilang sebuah support 22.500. Nah, kini dia menjadi resisten di 22.500. Nah, tampaknya memang kalau kita lihat dari kondisi time frame weekly juga ya, kalau memang Bitcoin ini sudah dead cross dan tidak ada yang mendukung untuk Bitcoin ini bisa tembus. Dan kita ketahui juga ada berita tentang Binance dan Paxos juga sudah bercerai ya, karena ada pengaruh BUSD diserang oleh SEC begitu. Dan SEC ini tampaknya lagi marak sekali ya untuk menyerang kripto. Ya, termasuk Kraken juga, walaupun Kraken juga sudah membayar dendanya, tapi tetap aja itu sangat mempengaruhi untuk kripto. Dan kemudian kita perhatikan lagi economic calendar ya. Untuk hari ini juga sebenarnya ada event lagi setengah 9 malam nanti, core retail sales. Kemudian ada crude oil inventories juga dan retail sales. Dan besok juga ada yang menarik juga ya tentang initial jobless claim seperti biasa. Ini juga akan membuat market menjadi volatile ya. Dan perlu kita ingat selalu ya, dead cross sudah terjadi di time frame weekly. Jadi kita harus berhati-hati, maksud saya jangan coba-coba untuk berspekulasi. Tapi kalau Anda mau trading ya boleh-boleh saja, asal Anda menggunakan manajemen risk seperti menggunakan stop loss dan menggunakan target profit yang sewajarnya begitu, jangan yang terlalu tinggi. Karena kita ketahui ada resisten di sini ya. Kalaupun Anda punya target ya paling ke 22.500 begitu. Ataupun di bawahnya 22.400. Ya kecil memang, ya namanya untuk mencari aman ya. Karena masih ada kemungkinan Bitcoin ini anjlok ya. Jadi Anda harus save dana untuk siap-siap untuk serok begitu. Untuk mengambil kesempatan pada Bitcoin ataupun di altcoin lain yang dengan acuan Bitcoin ini di mana resistennya, supportnya begitu. Kemudian kita lihat juga untuk Fear and Greed Index ya. Memang terjadi peningkatan sebenarnya dalam waktu 1 tahun ini. Maksud saya dari awal Januari terjadi peningkatan, tapi masih posisi netral ya. Belum masuk ke grid gitu, maksudnya ke angka 70 ataupun 60 begitu, belum masuk ya, masih antara 50-an. Jadi memang market juga bersikap seperti itu, mereka sedang berhati-hati, lagi memantau. Dan kita lihat juga dominasinya untuk Bitcoin, tampak di sini sideways kalau untuk dominasinya ya, 43% dari kemarin juga segitu-segitu terus ya, antara dari 43% sampai ke 43,8 ya, hampir menembus 44%. Tapi ya tetap saja ya ini memang sekedar membaca saja kalau dominasi ya. Namun sebenarnya di sini untuk dominasi agak terjaga ya. Berada di antara garis EMA 200 dan 50 ya. Kemudian kita lihat juga ya ada beberapa berita juga yang sedikit menarik seperti Elon Musk. Elon Musk pernah berkata ya kalau dia mau turun ataupun berhenti dari posisi CEO, kemungkinan itu akan terjadi di tahun ini ya. Namun yang menarik di sini dia nge-tweet tentang the new CEO of Twitter is amazing. Kemudian dia taruh di sini gambar Shiba. Dan ini juga sedikit mempengaruhi Dogecoin sehingga hari ini terjadi kenaikan untuk Dogecoin. Ini time frame 1 hari ya, jadi kelihatan kecil nih batangnya. Jadi jangan sepele juga begitu. Kalau kita lihat di time frame 4 jam ya ini lumayan lonjaknya tinggi sebenarnya. Nah, ini untuk time frame 4 jam. Dia terjadi lonjakan yang tak henti-henti begitu dan tidak ada merahnya untuk candle kita lihat. Jadi ada aura positif lah untuk Dogecoin. Dogecoin memang seperti itu ya, selalu dipengaruhi oleh Elon Musk dan kita memang patut untuk memantau tweetan Elon Musk ini bagi Anda yang pecinta Dogecoin. Bahkan juga berpengaruh kepada Shiba Inu pastinya ataupun koin-koin Doge ya. Ini sangat berpengaruh Elon Musk. Walaupun Shiba Inu musuhnya Dogecoin, killer ya. Ya tetap saja sangat mempengaruhi begitu. Kemudian ada berita lagi ya tentang yang tadi akibat kasus Paxos dan BUSD withdrawal ya di Binance meningkat drastis. Tapi sebenarnya ini juga jadi misteri sebenarnya. BUSD ini withdraw kemana begitu? Apakah berbentuk fiat atau dia membeli Bitcoin dan bisa saja dia lari ke Bitcoin begitu. Sehingga membuat Bitcoin terjadi lonjakan pada saat kasus ini keluar. Sehingga seolah-olah dead cross ini gagal begitu. Bisa saja ini adalah BUSD yang ditukarkan ke Bitcoin, karena ini berita sudah 3 hari yang lalu.
dan ini adalah time frame weekly. Ini juga sangat menarik ya tentang BUSD ini ya. Ketika BUSD ini akan di stop, ya memang sangat berpengaruh kepada Binance. Jadi banyak orang yang memegang BUSD juga akan berpikir, ini BUSD mau dikemanain begitu sebelum semakin parah. Jadi ini kemungkinan juga dapat mempengaruhi market ya, sehingga terjadi sideway yang seharusnya terjadi penurunan sebenarnya. Karena ada pengaruh dari dead cross ya. Memang dead cross ini tidak bisa dipastikan dia akan selalu terjadi penurunan. Dan di sini juga kita lihat ada golden cross untuk time frame daily. Nah, jadi ada sebuah kebimbangan di market juga nih. Mana yang harus diikuti acuannya. Sehingga terjadi sideway ya dalam beberapa hari ini. Bahkan hampir 1 minggu ini sideway sebenarnya. Jadi memang ya pengaruh daripada BUSD juga sangat berpengaruh ya. Karena memang SEC yang jadi musuhnya. Dan memang Paxos juga tidak menyerah. Dia ikut banding begitu terhadap SEC. Dan sekarang dalam proses persidangan juga mungkin dalam waktu dekat ini ya. Kemudian kita lihat ya, ada sebuah rangkuman berita juga di sini. Seperti ini, dead cross comes to Bitcoin, analyst points out. Nah ini yang seperti yang saya bilang ya, dengan kondisi time frame weekly, dead cross itu sudah terjadi. Sehingga ya banyak orang menganalisanya, ya ini adalah tanda-tanda darurat. Dan dapat mengubah tren Bitcoin menjadi trend down begitu. Mungkin ini proses menjadi trend down, ya kita tidak tahu ya. Ya memang selalu teknikal juga tidak bisa dipastikan 100% benar begitu. Bisa saja terjadi lonjakan tiba-tiba ya. Nah, ini semua memang kembali lagi tergantung daripada whale ataupun para big fund mau kemana market ini mau diarahkan. Ya memang tetap selalu berarah kepada mereka ya. Walaupun mereka juga membaca psikologi market ataupun psikologi orang-orang seperti kita ini, retail-retail, melalui teknikal ini juga begitu. Yang tadi kita berpikir golden cross ternyata tidak terbang begitu. Yang kemudian di sini ada time frame weekly, dead cross ternyata tidak anjlok begitu. Jadi seolah-olah dia lagi mau ngerjain kita nih. Dia mau melihat nih mana yang paling banyak bidnya begitu. Ya mirip-mirip seperti di kasino sebenarnya. Semua bisa diatur begitu. Kemudian ini juga ya tentang Rich Dad Poor Dad, yaitu Robert Kiyosaki yang kemarin prediksi kalau di Valentine akan terjadi anjlok begitu. Dan ternyata tidak ya, ataupun belum mungkin. Bisa saja nanti akan anjlok begitu. Dan dia juga memprediksi ya Bitcoin akan 500.000 US dollar pada 2025. Itu sebagai analis dia pribadi ya. Ya kita jangan mentah-mentah percaya begitu. Kita cukup membuat ini semua adalah sebuah referensi saja. Sebuah pandangan yang baru untuk kita begitu, untuk bisa kita pikirkan. Dan kita bisa merasakan dari berita-berita yang ada juga begitu, bagaimana SEC dan lain-lain lah pokoknya tentang Elon Musk juga. Dan dia juga berkata kalau ya USD itu ataupun dolar itu adalah uang palsu, dan emas dan perak adalah uangnya Tuhan, dan Bitcoin adalah uangnya rakyat, people's money. Nah itulah rangkuman berita ya. Kemudian ada Shiba Inu juga dapat mencapai $1, dan itu tergantung dari bond Shiba Swap. Ya ini terpengaruh dengan Shibarium juga ya. Nah, ketika Shibarium itu launch, ya tentu saja bond yang menjadi gas fee-nya, ya tentu mempengaruhi Shiba Inu juga. Jika Shiba Inu melakukan burning juga gitu, yaitu sampai burning, it will enable the burning of trillion of Shiba token. Jadi kalau di burn sebanyak triliunan, ya bisa saja Shiba Inu menjadi $1. Tapi dengan supply sekarang, ya tidak mungkin Shiba Inu jadi $1. Tapi kalau di burn sampai triliunan, ya kemungkinan besar, ya pasti itu terjadi. Bisa dibilang banyak ya penganutnya begitu ataupun pecintanya. Dan kemudian ada lagi yang menarik di sini adalah tentang Polygon. Polygon juga akan melakukan mainnet pada 27 Maret. Ini juga cukup penting untuk diperhatikan ya, dan kita lihat setelah ini diinfokan terjadi kenaikan 5,9%. Jadi kalau kita mau masuk, ya kita harus menunggu penurunan di bawah 6% ataupun 7%, ataupun tunggu koreksi begitu maksud saya. Kalau kita mau masuk ke Polygon untuk menunggu mainnetnya atau pengaruhnya, dan ini butuh waktu 1 bulan ya. Jadi Anda mungkin bisa serok sekarang ataupun tunggu koreksi maksud saya. Nah kemudian Anda bisa menjualnya pada saat mainnet itu terjadi. Nah ini disclaimer on ya, bisa salah bisa benar karena kita tidak tahu, market ini suka digoyang-goyang oleh big fund. Tapi kita bisa lihat di sini ya, ada resisten kuat yang membuat Polygon ini gagal menembusnya, yaitu di 1,2 US dollar. Nah itu adalah resisten untuk Polygon. Jadi mungkin Anda harus menunggu koreksi, karena kemungkinan juga dia akan sulit menembusnya di 1,2 dolar ini. Itulah untuk Polygon ya. Jadi di sini adalah mainnet ZK EVM ya, mainnet beta. Ini masih beta juga memang, tapi ya sangat berpengaruh juga. Karena ini berkaitan juga dengan hard fork Shanghai untuk Ethereum ya. Jadi tujuannya adalah lebih meningkatkan
keamanan dan juga gas fee yang lebih murah begitu. Jadi dia ini kan berjalan di bawah Ethereum ya, Ethereum platform. Jadi diharapkan jika EVM ini dapat berhasil sehingga dia dapat beriringan terus dengan Ethereum, yaitu Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine. Di sini juga ya terlihat memang Ethereum Shanghai Hard Fork bakal rilis Maret 2023. Nah, apa untungnya? Untungnya sama aja dengan Polygon. Intinya masalah keamanan ditingkatkan dan gas fee juga ditingkatkan begitu. Kemudian perpindahan dari proof of work menjadi proof of stake. Itu aja sih. Jadi ya itu juga mempengaruhi juga nantinya. Cuman kan sekarang masalahnya SEC lagi menyerang staking juga begitu. Bagaimana nanti proof of stake itu bisa berhasil kalau SEC tidak mendukung stakingan begitu ya. Jadi harus tetap dior juga ya, apa yang terbaik untuk kita mengambil posisi begitu. Apakah layak untuk serok dari sekarang untuk koleksi? Boleh-boleh saja sebenarnya dengan cara mencicil ya, jangan all in. Karena saya sangat meragukan sebenarnya dengan dead cross time frame weekly. Jadi bukan main-main untuk dead cross time frame weekly ini ya, sangat berpengaruh begitu. Mungkin ini belum terjadi anjlok aja. Tapi kalaupun memang tidak terjadi anjlok, pengaruh dari dead cross itu, ya, saya yakin itu sudah permainan dari Big Fund ya. Jadi dia mengalahkan psikologi market begitu, tahu-tahu terbang begitu, bisa saja itu terjadi. Makanya DCA sangat penting. Sementara untuk trading kan lebih ke singkat ya, jaraknya ya mungkin dalam waktu 1 hari, 2 hari begitu. Ya boleh-boleh saja, yang penting manajemen risk begitu. Ya, yang perlu Anda hati-hati adalah bagi Anda para swing trader. Swing trader ini kan dia lebih ke jarak 1 bulan ya. Mungkin ini juga waktu-waktu yang tepat untuk menunggu berita Shanghai Hard Fork untuk Ethereum, begitu juga Polygon begitu. Ini bisa dibilang adalah swing trader kalau Anda mau mengambil posisi sekarang begitu untuk mengharapkan kenaikan yang terjadi pada Polygon dan Ethereum. Namun yang seperti saya bilang tadi, lebih baik tunggu koreksi ya, di bawah 6% ataupun di 6% Anda boleh serok, dimulai di tahap pertama DCA-nya begitu. Karena untuk swing trader juga bisa dilakukan DCA ya, walaupun itu memang terkesan investasi, tapi sebenarnya swing trader lebih middle. Jadi lebih baik digunakan adalah teknik Marty Angle ya untuk swing trader. Kemudian di sini sedikit kita lihat tentang EGX ya. Ini adalah koin AI yang sangat trending akhir-akhir ini. Sempat meledak bulan lalu. Apakah rally harga Singularity Net ini kini sudah memudar? Sebenarnya ini sudah saya bahas ya. Sebelum dia terjadi lonjakan juga, 2 hari yang lalu saya bahas di harga di sini ya 0,18. Di harga ini kemarin juga saya sarankan ya untuk berpikir apakah layak untuk beli, ya Anda boleh mencobanya begitu. Kemudian dia terjadi lonjakan, ya saya ucapkan selamat bagi Anda sudah take profit ya. Kalau belum ya Anda boleh pikirkan lagi karena di sini ada resisten $0,65. Ini juga harus Anda pikirkan ya. Jadi ini kemungkinan juga dia akan terjadi penurunan. Dan mungkin juga ada pengaruh dari dead cross ya. Kalau memang terjadi anjlok ya, pengaruh dari dead cross, ya kita lihat saja bagaimana EGX ini. Tapi saya yakin dia juga akan mengikuti kejatuhan itu. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Semoga ini dapat menjadi referensi Anda. Bagaimana Anda bisa mengambil sikap pada Matic, Polygon, kemudian Dogecoin, pengaruh dari Elon Musk yang katanya CEO-nya adalah Shiba Inu. Dan kemudian EGX sebagai koin yang lagi trending tentang crypto AI. Ya bisa saja ini suatu hal yang menarik sebenarnya. Kalau dia bisa menembus ATH-nya sehingga membentuk new ATH, mungkin ini ada suatu hal yang mengejutkan sebenarnya dari koin-koin AI. Banyak sebenarnya koin AI yang menarik juga ya, tapi saya lebih tertarik kepada EGX ini sebenarnya. Lebih yakin saya sebenarnya karena dia berada di ranking 100 besar begitu. Oke ya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging.
Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.